Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ali Suparman, guru PAI SMPN 1 Atap Terpadu Rawasari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 pada tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252114953. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi kelas 9 bab 2, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Mari simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat ketemu lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, pada kita berdoa. Nah, oke, dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Sebelum kita belajar membaca berdoa mulai. Bapak akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak masuk? Ada. Orang? Satu. Ya, bisa cek dulu ya. Chandra Nugraha. Nanti yang masuk siapa? Saskia. Apa alasannya? Sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan ya. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Ya, Bapak ingin memotivasi kalian. Coba, selamat pagi. Ya, kita sebelum memulai KPM-nya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri semua. Sebelum belajar, Bapak pengen ngecek kerapiannya. Silakan, rapikan baju, tangannya di meja semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil akli. Iman kepada hari akhir, mengidentifikasikan macam-macam nama kiamat, mendeskripsikan gambar peristiwa kiamat kubro dan kiamat sugro, mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, membuat karya sederhana, misalnya pada konsep infografi secara kreatif mengenai perjalanan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, sehingga meyakini akan datangnya hari akhir, berperilaku mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Ya, sekarang Bapak mau bertanya, ya, kalian apa rukun iman? Nah, saya Bapak akan menunjuk satu ya. Tinggal berapa?
akhirat. Ya. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ya. Pengertian dia. Ya. Dalilnya. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Ya, di dalam surat Al-Hadid hari kiamat, ya. Apa aja? Coba baca. Ya, itu kiamat sugro, ya. Siapa namanya? Apa? Alam baru. Ya, ini alam selanjutnya. Ininya ya, ciri-cirinya ya. Tuh. Malaikat Israfil ya, semua makhluk akan dalam surat Al-Qur'an, ya. Terjadi goncangan yang dahsyat dan mengeluarkan beban yang berat disebutkan dalam surat dari tempat ini surat ada apa tidak? Ada apa tidak? Silakan. Surat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabsus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun haniyah. Sadaqallahul adzim. Berat, tengah. Yang ketiga, Imam Ali keluarnya. Setelah mati ayat kehidupannya. Ketika kita sudah dibangkitkan dan dikumpulkan, di sana ada kehidupannya. Yang pertama apa? Hari ini timbangnya amal perbuatan manusia ketika ya kelompok tentang hari lihat ya. Kapan kiamat? Kiamat itu pasti akan datang anak-anak. Saat kiamat tiba, semuanya akan hancur. Tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu akan datang besok. Ibu-ibu ya salah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Satu-satunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiamat belum tentu besok dong. Karena dia udah bikin kaget hati dan hati Isa, yang Buya yang bikin kaget. Oke, kan? Dalam video ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa terjadinya kiamat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah. Selanjutnya mungkin Bapak akan ngasih soal latihan ya kelompok. Silakan Bapak bikin kelompoknya
ya dibikin kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 Hanifah, Firdaulia, Raya, Ubi, Deki. Nah, silakan di masing ya kelompok 1 di sini. Silakan, ayo pindah tadi Bapak sebutkan. Silakan pindah ke sini. Kelompok 2 ya, kelompok 2 sini. Arman, Janbil, Lukman, Julian, Salam sama Rama ya. Oke, silakan. Kalian presentasikan ya. Oke, siap? Sudah siap? Kita bagikan ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silakan isi masing-masing per kelompok. Nanti setelah itu di presentasikan ya. Silakan isi per kelompok ya. Bersatu menjaga negeriku, Pancasila dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sudah kami melangkah, cukup sudah kami berjalan bersama membangun impian, raihlah cita dan harapan, satukan semangat dan bulatkan tekadmu, wujudkan segala cita impianmu. Meradaraku semangat jiwaku. Masih ada 5 menit lagi ya. Ya. Pak, kalian kehidupan. Namanya siapa? Ya. Fitria. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Hadis keluarnya Dajjal adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang termasuk dalam tanda-tanda besar hari kiamat. Isi kandungannya adalah Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan selama 70.000 pengikut Yahudi, di mana tidak ada negeri yang tidak dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah karena dijaga malaikat. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi. Hadisnya adalah hadis tanda akhir zaman, di mana ia berasal dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Namanya sama dengan Nabi dan akan menegakkan keadilan di bumi. Kandungannya adalah beliau akan muncul pada masa penuh kekacauan dan kezaliman di akhir zaman, memiliki ciri fisik tertentu, yaitu dahi lebar dan hidung mancung. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Hadis yang ketiga adalah diantaranya Nabi Isa akan turun sebagai hakim yang adil, membunuh Dajjal, memecah salib, membunuh babi, dan Membunuh Dajjal itu sudah jelas ya, di dalam hadis juga Nabi bisa turun ke bumi. Sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada ice breaking ya. Masih semangat? Masih. Silakan, ayo kita
ada permainan menguji konsentrasi ya. Kalau Bapak bilang 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2. Kalau Bapak bilang ini ya, dan kita tidak akan tahu kematian itu datangnya kapan. Dan tugas kita di sini ya, yang pertama ya, harus beribadah ya, jauhi larangan ya, jauhi larangan Allah. Yang kedua apa? Berbuat baik ya terhadap sesama teman kalian di sekolah, ibu bapak kalian ya, terus apa? Sama guru-guru kalian. Itu ya, senantiasa harus berbuat baik. Terus ketiga apa? Saling tolong menolong. Ketika ada yang kesusahan, ketika ada yang butuh bantuan kita, ya, setidaknya kalau kita tidak bisa membantu dengan uang, kita bisa membantu dengan tenaga dan doa. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berguna ya. Ya, yang terakhir ya, kita harus meyakini adanya dan datangnya hari kiamat ya, hari akhir ya. Semoga ya yang terakhir, semoga kita semua bisa masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini belajarnya menyenangkan? Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini pelajarannya cukup sekian. Dilanjutkan besok hari ya, pelajaran iman kepada qada dan qadar. Mungkin ya dari Bapak, semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin ya sebelum pulang kita doa penutup. Silakan kepada ketua kelas doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan. Dua.